Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Gue akan membahas salah satu topik yang lagi hot banget di media sosial, yaitu tentang antibody COVID ala Profesor Hadi Suroto. Let me Hadi Pranoto. Yes, I got it right. So, musisi atau YouTuber yang terkenal yaitu Bang Anji. Itu dia menginterview salah satu yang di quotes on quotes Profesor Hadi Pranoto ini, yang dia klaim bahwa beliau menemukan antibody COVID, dan antibody COVID ini atau obat COVID ini sudah disebarkan di beberapa orang, yaitu ratusan ribu orang di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan quotes on quotes sudah terbukti bisa menyembuhkan. It's good news. Yes, if it is right, okay? Kalau ini benar, emang ini good news banget buat kita yang masyarakat awam ini ya. Tapi pernyataannya ini belum bisa divalidasi. Karena apa? Untuk supaya kita bisa klaim bahwa obat ini emang benar-benar manjur, itu harus diuji klinis dulu. Misal, klaim bahwa obat ini sudah bisa menyembuhkan orang. Oke, orangnya mana? Berapa orang? Dan udah diteliti kemanjurannya. Iya, diteliti oleh siapa? Di lab mana? And then uji klinisnya siapa gitu loh. Nggak serta-merta kita bisa klaim bahwa obat ini sangat manjur. Kita harus memberikan evidence base. Kalau misalnya ini memang benar-benar manjur, go! Saya kayak tunjukin evidence-nya ke masyarakat luas. Apakah ini emang benar-benar manjur? Dan ketika ini emang benar manjur, ya organisasi internasional pun akan mendukung penuh gitu loh, WHO. Nah, gimana kalau WHO mau mendukung kalau si evidence-nya aja tuh belum jelas? Nah, ditambah lagi ini Profesor Hadi Pranoto ini dia ngaku bahwa dirinya profesor. Nah, terus kita lihat nih di Google Scholars nama beliau Hadi Pranoto ini nggak ada di sana. Even kayak sekarang nih gue mencari nih alma mater di beliau tuh dari mana, tuh gue ketemu nggak tahu dari mana. Jadi ini masih disangsikan. Sebenarnya kayak ini beneran gelar profesor atau enggak gitu loh. Ini kita nggak tahu ini siapa, orang ini siapa, dan apakah dia dokter atau profesor atau pakar mikrobiologi, kita nggak tahu. Jadi emang kredibilitasnya dipertanyakan. Nah, sayangnya adalah kalau menurut gue ini si Anji ini belum atau nggak mengecek si orang yang diinterviewnya ini gitu loh. Siapa orang ini? Apakah ini orang ini valid atau orang ini berpengalaman di bidangnya? Nah, ini yang disayangkan ketika beliau ini nggak ngecek orang ini siapa. Nah, jadi orang-orang yang sebenarnya nggak tahu apa-apa, masyarakat awam tuh jadi bingung sebenarnya. Oke, ini bener nggak sih atau gimana? Jadi masyarakat tuh mudah percaya gitu loh konspirasi tadi, beritanya ini. Jadi masyarakat tidak memfilter beritanya langsung mentah-mentah. Ini yang sebenarnya yang gue khawatirin, teman-teman. Sayangnya tuh Mas Anji ini nggak ngecek orang yang diundangnya. Ketika udah viral ke masyarakat, itu baru booming tuh. Baru masyarakat, ada beberapa masyarakat yang pro, yang wah ini bagus dan lain sebagainya. Ada yang masyarakat nyalain pemerintah lah. Oke, nanti hati-hati nanti pemerintah ngecaplok atau gimana. Terus ada juga yang kontra, yang orang yang kritis yang kontra. Oke, ini kalau misalnya emang penemu antibodinya udah dicek belum evidence dan lain sebagainya. Nah, ini yang bikin kacau message dari pemerintah tadi. Maksudnya kayak sekarang kita lagi perang nih istilahnya sama COVID-19 gitu loh. Dengan adanya teori konspirasi kayak gini, misalnya dari antibody loh, dan mentioning bahwa si COVID ini bisa hilang dengan suhu quotes 350 derajat Celcius lah, yang nggak ada evidence base-nya gitu loh.
Jadi masyarakat awam, aku kasihan banget sama masyarakat awam yang menerka-nerka, oke sebenarnya ini yang mana yang benar informasi ya, karena banyak informasi tadi. Nah, ketika diklarifikasi, ternyata nggak ada strong evidence dari pernyataan dari profesor, quote on quote profesor, gue nggak tahu nih siapa benar atau enggak, si Hadi Pranoto ini ataupun Mas Anji ini. Bahkan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, itu mengecam klaim Hadi Pranoto soal obat corona di video Anji. Nah kan, kata IDI sendiri ini sangat membahayakan. Nah ini sebenarnya yang disayangkan sama orang-orang. Dan yang shocking lagi, ini dari tempo.co, yang di Anji ya ada klaim bahwa yang harus minta maaf itu bukan dia, tapi yang harus minta maaf adalah si Pak Hadi Pranoto ini. Kenapa? Karena dia yang klaim obat antibody COVID ini, bukannya si Anji. Nah, tapi masalahnya adalah yang menyediakan platform itu adalah beliau, itu si Mas Anjinya sendiri. Jadi sebenarnya kayak dua-duanya tuh berperan penting gitu loh, menyebarkan si konspirasi ini kalau emang bener ini adalah salah gitu loh. Jadi kalau menurut gue sebagai masyarakat awam itu, gue ada 2 pesan. Pertama adalah ke influencernya, yaitu kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa mengenai suatu hal, ya jangan langsung di share gitu. Think before you click gitu loh. Harus di fact check dulu. Oke, ini beritanya benar atau enggak. Oke, ini beritanya relevan atau enggak, dari sumber yang mana, relevan atau enggak, dan lain sebagainya gitu loh. Make sure dulu sebelum lo sebarin ke orang-orang. Nah, karena orang-orang ini banyak yang langsung kemakan sama omongannya influencer ini. Jadi kayak menurut gue ini influencer tuh sangat-sangat berperan penting untuk mengkomunikasikan, apalagi sekarang ini zaman COVID-19 yang semakin hari semakin banyak nih korbannya. Jadi please, orang-orang influencer ataupun siapapun yang sering share sesuatu, think before you click, double check sebelum lo nge-share sesuatu, karena ini sangat berpengaruh ke orang lain. Nah, kedua adalah untuk masyarakat awam, ya seperti kita, gue juga masyarakat awam. Ya, kita harus lebih cerdas menerima informasi. Ketika kita mendengar sesuatu atau melihat sesuatu atau berita ataupun apapun, kita harus fact check dulu, double check. Ini source-nya siapa yang ngomong, ini yang ngomong orangnya relevan nggak. Terus ketika lo dapat berita itu, lo harus deep down lagi dari source yang emang bener-bener valid. Terus kalau misalnya lo nggak ragu, lo tanya sama orang yang emang bener-bener ngerti tentang hal ini. Misal untuk masalah COVID ini, emang orang yang ada background medisnya atau medicalnya, bisa jadi dokter ataupun apapun, ilmuwan ataupun apapun gitu loh. So I hope that everybody calm down right now, karena ini sangat-sangat hangat diskusi ini. Semoga kita lebih dewasa dalam menyerap informasi dan menyebarkan informasi. So thank you so much for watching and bye.